Selamat pagi siswa-siswi, hari ini saya akan membahas latihan dari fungsi kuadrat yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, luk 3 ya. Ada yang bertanya pada luk 3 nomor 6. Oke, kita baca soalnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus k. Jika nilai minimum fx adalah 6, maka nilai f2 sama dengan kita coba untuk luk 3. Halaman 185 sampai 186. Untuk nomor 6. Kita ketahui di awal nilai minimum fx. Nilai minimum fx sama dengan 6. Kemudian kita bisa tuliskan untuk fx minimum, rumusnya bisa dicari seperti mencari titik puncak sumbu simetri. Apa rumusnya? Min B per 2A. Oke, sama dengan sebelumnya kita lihat lagi ke soal. Untuk fx di sini bernilai fx sama dengan x kuadrat min 4x plus k. Kita tulis lagi di sini fx sama dengan x kuadrat min 4x plus k. Di sini kalian harus tahu mana nilai B, mana nilai A, mana nilai C. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Kalau begitu, B-nya adalah min 4. Sehingga min 4 per 2, A-nya bernilai 1. 2 dikali 1. Sehingga 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Jadi titik puncak sumbu simetri itu 2. Titik puncak sumbu simetri itu juga bisa kita tuliskan sebagai variabel x. Sehingga dari fx sama dengan x kuadrat min 4x plus k, kita bisa mengetahui nilai k-nya dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2. Kita tuliskan f2 sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah k. Padahal kita ketahui juga nilai minimum fx-nya itu sama dengan 6. Sehingga untuk minimum dengan sumbu simetrinya 2, dia bernilai 6. Sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 8 ditambah k. 6 sama dengan 4 dikurangi 8 adalah min 4 plus k. Sehingga k bernilai 10. Oke. Setelah kita ketahui K bernilai 10, maka kita bisa selesaikan soalnya. Di sini kita lihat lagi ke soal. Ditanyakan nilai F2 sama dengan, kita cari F2 sama dengan fungsinya 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2. K-nya sudah kita ketahui yaitu 10 ditambah 10. Sama dengan 4 dikurangi 8 ditambah 10. Hasilnya adalah 6. Yaitu C. Kita lihat. Ya, 6 opsinya C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada lagi yang bertanya luk 5 untuk nomor 4. Di sini soalnya adalah jika Y sama dengan min AX kuadrat plus BX plus C dengan A, B, dan C adalah bilangan real positif, maka grafik dari fungsi tersebut adalah, oke, kita tuliskan dulu untuk luk 5 halaman 188 nomor 4. Y sama dengan min AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama, kita ketahui dari soal Y sama dengan min
AX kuadrat plus BX plus C, kita ketahui untuk nilai A di sini adalah negatif. Sehingga bisa kita tuliskan A kurang dari 0. Kemudian, dari soal ini juga bisa kita lihat bahwa C di sini bernilai positif. Berarti C lebih dari 0. Kemudian, kita lihat juga bagaimana titik puncak sumbu simetrinya. Yang ketiga, titik puncak sumbu simetri. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Ya. Kemudian di sini bisa kita tuliskan B-nya bernilai 1 ya, atau positif. Berarti kita tetap tuliskan min B di sini tetap min B per 2A di sini bernilai negatif. Jadi min A. Berarti min B per min 2A, atau bisa juga kita tuliskan menjadi B per 2A. Di sini B per 2A itu bernilai positif, sehingga dia lebih dari 0. Dari 3 poin ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, jika A kurang dari 0 atau A bernilai negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Karena parabola terbuka ke bawah, maka kita lihat opsinya. Opsinya mana yang parabolanya tidak terbuka ke bawah? Yang A, dia terbuka ke atas. Berarti ini sudah pasti bukan. Ya, yang B terbuka ke bawah, ada kemungkinan. Yang C terbuka ke atas, berarti ini bukan. Yang D terbuka ke bawah, berarti masih mungkin. Dan yang E, dia terbuka ke atas, berarti tidak mungkin. Nah, kemudian yang poin kedua, C bernilai lebih dari 0. Itu artinya parabola memotong sumbu Y di atas sumbu X. Oke, kita lihat ke gambar. Parabola memotong sumbu Y di atas sumbu X. Kita lihat parabola di sini memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ini benar. Yang D, juga parabola memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ini juga benar. Berarti kita lihat lagi poin yang ketiga. Titik puncak sumbu simetri, yaitu min B per 2A, bernilai lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, berarti titik puncaknya terletak di kanan sumbu Y. Ya, karena dia bernilai lebih dari 0, maka terletak di kanan sumbu Y. Kita lihat. Puncaknya di kanan sumbu Y. Yang ini puncaknya di kiri sumbu Y. Berarti ini salah. Yang benar adalah yang ini, di kanan sumbu Y. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga yaitu dari luk 6, nomor 6. Luk 6, halaman 191, kita mulai dari nomor 6. Oke, kita baca soalnya. Sebuah fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mempunyai grafik seperti di bawah ini. Dengan demikian, pernyataan yang benar berikut ini adalah, nah, kita lihat di sini, kita harus tahu bagaimana nilai dari A, C, B, dan B kuadrat 4AC-nya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kita mulai dari yang pertama. Kita lihat pada parabola di sini terbuka ke atas.
Karena dia terbuka ke atas, maka kita ketahui yang pertama A-nya lebih dari 0. Oke. Berikutnya kita lihat juga parabola di sini memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ya, dia memotong sumbu Y-nya di sini di atas sumbu X. Kalau begitu, nilai C-nya yang kedua, C-nya itu lebih dari 0. Kita lihat lagi dulu di opsi. Untuk A lebih dari 0, benar, 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 salah, dan benar. Kita lihat C-nya, C-nya harus lebih dari 0. Benar, benar, salah, benar. Berarti masih ada 3 kemungkinan. Bagaimana dengan B-nya? Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari titik puncak sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Nah, kita lihat di sini puncaknya terletak di sebelah kanan sumbu Y. Ya, dia ada di sebelah kanannya sumbu Y. Kalau begitu, min B per 2A di sini harus bernilai positif. Ini harus bernilai lebih dari 0. Padahal sudah kita ketahui bahwa A-nya di sini A-nya sudah lebih dari 0. Kalau A-nya positif, supaya min B per 2A ini juga bernilai positif, maka B-nya harus kurang dari 0. Kenapa? Kalau B-nya kurang dari 0, berarti kan dia negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Positif per positif, hasilnya positif. Dia lebih dari 0, sehingga memenuhi. Sehingga jika A-nya lebih dari 0, supaya min B per 2A-nya lebih dari 0 juga, B-nya harus negatif. Ya, saya ulangi. Supaya min B per 2A-nya bernilai positif, sedangkan A-nya positif, maka B-nya harus negatif. Kita lihat ke opsi. Di sini untuk B kurang dari 0, A benar, B-nya salah, kemudian yang E juga benar. Sekarang tinggal bagaimana posisi untuk B kuadrat 4AC, apakah lebih besar, B kuadrat lebih besar atau B kuadrat kurang dari, ya. Oke, selanjutnya lihat lagi ke grafik. Parabola di sini memotong sumbu X di 2 titik, ya. Karena dia memotong sumbu X di 2 titik, maka poin yang keempat, D-nya harus lebih dari 0, ya. Di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, ya. Dia harus lebih dari 0. Maka B kuadrat lebih dari 4AC. Kita lihat ke opsi. B kuadrat lebih dari 4AC, benar. Yang E, B kuadrat kurang dari 4AC, berarti salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, masih di loop 6 dengan nomor yang berbeda, yaitu nomor 7. Untuk soal nomor 7. Agar supaya Kx kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari 0 selalu benar, untuk setiap x anggota bilangan real, maka nilai K haruslah. Nah, di sini kita harus pahami dulu. Dia meminta supaya parabolanya yang Kx kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari 0. Berarti parabola di sini harus bernilai positif. Kita tulis nomor 7. Kx kuadrat plus 2x plus 1 lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia positif. Jika digambarkan, ya, parabola ini harus terletak di kuadran 1 supaya dia selalu bernilai positif dan selalu benar. Nah, kalau begitu, gambar parabolanya haruslah kurang lebih seperti ini. Ya, harus seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, bagaimana kita mencari syarat K-nya? Yang pertama,
Kalian bisa lihat parabola di sini menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka A-nya harus lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, di sini A itu adalah K, berarti K-nya harus lebih dari 0. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya dia selalu bernilai positif, maka titik puncak sumbu simetri ini tidak memotong di X. Kalau tidak memotong di X, maka D-nya harus kurang dari 0. Di mana D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Harus kurang dari 0. Kita lihat ke soal. B di sini bernilai 2. 2 kuadrat min 4, A-nya adalah K. C-nya bernilai 1. Harus kurang dari 0. 2 kuadrat hasilnya adalah 4, min 4K kurang dari 0. Min 4K kurang dari min 4. Maka K lebih dari 1. Oke, kita sudah punya dua syarat. K lebih dari 0. Ini yang pertama. Yang kedua, K harus lebih dari 1. Supaya tidak bingung dalam menentukan penyelesaiannya, kita gambar. Ini adalah 0, ini adalah 1. Yang pertama, K harus lebih dari 0, maka arahnya ke sana. Karena lebih dari 0, ke arah positif. Yang kedua juga K lebih dari 1, maka arahnya ke sana. Maka penyelesaiannya adalah di sini, yaitu K lebih dari 1. Kita lihat ke soal. Opsi A, B, C, D, E yang memenuhi yaitu K lebih dari 1, yaitu opsi E. Jadi ini jawabannya adalah E. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu luk 8, ya, luk 8 nomor 8. Kita tulis dulu luk 8 halaman 194 sampai 195. Nomor 8. Sebuah parabola mempunyai titik maksimum 4,3 dan melalui titik 5,2. Dengan demikian, persamaan parabola adalah, kita harus tahu dulu bagaimana menyusun persamaan parabola. Menyusun persamaan parabola, rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Nah, di sini kalian harus tahu mana yang Y, mana yang X, mana yang XP, dan mana yang YP. Kita lihat ke soal. Sebuah parabola mempunyai titik maksimum 4,3. Titik maksimum 4,3. Maka XP di sini adalah 4, YP di sini adalah 3. Nah, ini yang dinamakan XP dan YP. Kemudian ke soal lagi, dan melalui titik 5,2. Berarti ini X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 2. Nah, tapi di sini kita belum tahu A-nya, maka kita akan mencari A-nya dengan mensubstitusikan nilai XP, YP, X, dan Y ke dalam persamaan parabola. Kita ketahui bahwa menyusun persamaan parabola, rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Y di sini bernilai 2, ya, sama dengan A dikali X di sini bernilai 5, min XP-nya 4 kuadrat plus YP-nya 3. Ya. Kemudian kita hitung. 2 sama dengan A dikali 5 kurangi 4, 1. 1 kuadrat plus 3. Ya. Berarti A sama dengan 3 min 2. A-nya ini min A.
min A sama dengan 3 dikurangi 2, berarti min A sama dengan 1 atau A sama dengan min 1. Ya, A-nya min 1. Setelah kita dapat A-nya, kita kembali lagi ke rumus menyusun parabola. Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Nah, dalam persamaan parabola, jika kita mau menyusun persamaan parabola, yang disubstitusikan cukup nilai A, XP, dan YP. Untuk Y dan X, kita tetap tuliskan apa adanya. Sehingga Y sama dengan A-nya bernilai min 1, X-nya tetap ditulis apa adanya, dikurangi XP-nya adalah 4. Berarti ini X dikurangi 4 kuadrat ditambah YP-nya 3. Y sama dengan min 1, X min 4 kuadrat kita hitung dulu. Hasilnya adalah X kuadrat min 8X plus 16 ditambah 3. Setelah dikuadratkan, kita kalikan dengan min 1 dulu. Y sama dengan min X kuadrat plus 8X min 16 plus 3. Sehingga Y sama dengan min X kuadrat ditambah 8X min 16 ditambah 3 adalah min 13. Oke, kita lihat ke opsinya. Jawabannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 8X min 13. Kalau begitu, opsi yang sesuai adalah yang E. Jadi jawabannya adalah E. Sekian. Terima kasih.